ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Sejumlah tuntutan dilayangkan, mulai dari pengesahan RUU perampasan aset, penghapusan tunjangan tinggi anggota DPR, hingga tuntutan paling kontroversial, pembubaran DPR. Pertanyaan besar pun muncul, apakah benar lembaga legislatif bisa dibubarkan di Indonesia? Dihimpun dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa setiap kali perilaku anggota DPR menjadi sorotan publik, seruan untuk membubarkan lembaga ini sering terdengar. Ungkapan kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Masyarakat kerap melihat absennya anggota dewan dalam rapat paripurna, sikap kontroversial, hingga keputusan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Tingkah ratusan anggota DPR yang berjoget ketika sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD di sesi penutupan sidang pada 15 Agustus lalu. Masyarakat menilai tindakan itu tidak etis dan merasa geram lantaran aksi joget-joget tersebut dilakukan di tengah rakyat terbebani dan kesulitan ekonomi. Tapi justru anggota DPR mendapat keistimewaan 100 juta rupiah per bulan dan meningkat signifikan setelah mendapat tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan. Pertanyaannya, mungkinkah desakan untuk membubarkan DPR benar-benar bisa terwujud dalam negara demokrasi? Sejarah mencatat bahwa upaya membubarkan lembaga legislatif bukanlah hal baru di Indonesia. Berikut upaya yang pernah terjadi pertama. Di era Presiden Soekarno tahun 1959 hingga 1960. Setelah mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945, Presiden Soekarno kemudian pada 4 Juni 1960 membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Tindakan ini dipicu penolakan DPR terhadap RAPBN yang diajukan pemerintah. Sebagai pengganti, Soekarno membentuk DPR Gotong Royong atau DPR GR dan MPRS, di mana seluruh anggotanya diangkat langsung oleh Presiden. Kedua, di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga pernah menempuh langkah serupa. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret Presiden yang berisi pembekuan DPR dan MPR, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat. Dekret ini menimbulkan kontroversi luas. Tak lama kemudian, MPR menggelar sidang istimewa yang menyatakan Gus Dur melanggar TAP MPR nomor 3 tahun 2000 karena memberhentikan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Langkah ini berujung pada pemakzulan dirinya. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa upaya membubarkan lembaga legislatif pernah dilakukan secara nyata, tetapi selalu membawa konsekuensi politik yang berat. Kemudian, pasca reformasi 98, perlindungan terhadap DPR semakin kuat. Amandemen UUD 1945 menegaskan dalam pasal 7 huruf C, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan aturan ini, posisi DPR ditempatkan sejajar dengan Presiden. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini, pembubaran DPR oleh Presiden mustahil dilakukan secara hukum. Ketentuan tersebut menjadi pagar konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Lantas, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada jalan untuk membubarkan DPR? Secara teoritis, satu-satunya cara adalah melalui amandemen UUD 1945 dengan menghapus pasal yang mengatur keberadaan DPR. Namun, proses ini sangat sulit diwujudkan karena harus diputuskan oleh MPR, yang sebagian anggotanya juga berasal dari DPR. Alternatif lain yang kerap disebut adalah perubahan radikal melalui kudeta atau revolusi. Akan tetapi, cara ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan berisiko menimbulkan pertumpahan darah serta instabilitas nasional. Jika pembubaran DPR hampir mustahil dilakukan, maka jalan yang lebih realistis adalah membenahi lembaga tersebut dari dalam. Hal ini hanya dapat dicapai melalui partisipasi politik rakyat yang lebih cerdas, antara lain, memilih wakil rakyat yang berintegritas, menolak praktik politik uang, mengawasi secara aktif kinerja anggota DPR. Satu suara di bilik pemilu mungkin terlihat kecil, tetapi sesungguhnya bisa menjadi penentu arah parlemen 5 tahun ke depan. Tantangannya, literasi politik masyarakat masih rendah, praktik serangan fajar marak, dan pilihan calon berkualitas seringkali terbatas. Tuntutan pembubaran DPR yang muncul dalam demo 25 Agustus ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap wakil rakyat. Namun secara konstitusional, langkah tersebut hampir mustahil diwujudkan.